Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 1D di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran, yaitu meresensi buku yang telah diberikan oleh Pak Hanif selaku dosen pembimbing. Dan kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Hidup Lebih Berkah dan Bahagia Tanpa Riba beserta kisah-kisah inspiratif lepas dari jeratan riba. Mengapa saya memilih untuk meresensi buku yang mengenai riba? Karena seperti yang kita ketahui, materi riba sendiri sudah pernah kita pelajari di salah satu bab pada mata kuliah Al-Quran selama semester 1 ini, dan menurut saya riba adalah suatu hal yang sangat amat luas untuk kita pelajari, dan tentu saja buku ini juga merangkum atau menjelaskan riba dalam pandangan Islam dan Al-Quran. Buku ini ditulis oleh Mughlas Al-Farbi dan penerbitnya yaitu dari Araska, dan cetakan ini merupakan cetakan pertama yang dibuat pada bulan September 2016 dengan berisikan 192 halaman. Buku ini berisikan semua hal-hal yang mengenai riba, mulai dari sejarah riba, mengenal riba, klasifikasi barang lebih baik itu apa, perbedaan investasi dan membungakan uang itu hukumnya gimana, halal dan haramnya transaksi keuangan itu, bentuk riba di sekitar kita atau di sekitar lingkungan kita, dan ancaman apa saja bagi pelaku riba itu, keburukan riba itu apa saja. Dan di bab terakhir terdapat kisah-kisah orang yang terbebas atau terjerat dari riba dalam bentuk cerita beserta wacananya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang saya dapat dari buku ini yang mengenai riba. Riba sendiri menurut bahasa adalah tambahan. Riba termasuk ke dalam transaksi keuangan yang dilakukan dalam hutang piutang dan jual beli. Riba diharamkan karena dapat merugikan salah satu pihak yang sedang melakukan transaksi keuangan. Seperti yang kita semua tahu, riba merupakan sesuatu yang sangat amat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hukumnya itu adalah haram. Dan itu semua sudah tertera jelas di salah satu ayat Al-Quran, yaitu pada surah An-Nisa ayat 160 sampai ayat 161 yang berbunyi, maka lantaran kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu, kami haramkan atas mereka beberapa jenis makanan yang baik-baik yang sedianya dihalalkan kepada mereka, dan lantaran perbuatan mereka yang menghalangi manusia dari jalan Allah yang banyak sekali itu, serta mereka yang mengambil riba padahal mereka telah dilarangnya. Pada ayat itu kita ketahui bahwa orang Yahudi itu mempraktikkan riba yang memang terlarang untuk mereka, maka Allah mengharamkan makanan yang seharusnya halal untuk mereka, dan Allah juga melaknat mereka. Kemudian Allah SWT menegaskan kepada umat Islam dengan berfirman di surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Dan pada ayat tersebut Allah melarang riba dari melipat gandakan yang terjadi pada jenis riba nasi'ah. Namun pada surah yang lain Allah juga menegaskan bahwa riba itu diharamkan pada semua jenisnya, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang masih tersisa dari riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Dan dari ayat tersebut juga menjelaskan bahwa riba diharamkan dalam segala bentuknya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai riba, juga tidak dibedakannya pelaku dari riba tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, dan hal itu tetap haram dilakukan. Riba menjadi dosa yang besar di mana pelakunya akan mendapatkan azab yang tak terelakkan pedihnya di akhirat kelak. Dan Allah telah mengatur bahwa transaksi keuangan dapat kita lakukan untuk memenuhi
kebutuhan, tetapi Allah juga memberikan syarat, yakni kerelaan satu sama lain dalam perniagaan itu. Jika salah satu dari orang yang melakukan transaksi keuangan itu tidak rela, maka transaksi itu hukumnya haram. Terdapat beberapa prinsip-prinsip transaksi keuangan di dalam Islam, yaitu yang pertama itu ada memperhitungkan kehalalan benda, dan yang kedua itu adalah saling mengetahui apa yang sedang ditransaksikan, dan yang ketiga ada kerelaan di para pihak. Sekarang saya akan memberikan satu contoh permasalahan atas kasus dalam poin kedua, yaitu yang harus saling mengetahui apa yang ditransaksikannya pada prinsip transaksi keuangan yang saya jelaskan tadi. Contohnya itu ada di halaman 12. Contoh kasusnya itu, Bayu berniat membeli seekor kambing untuk kurban. Suatu pagi, Johan menelponnya dan mengabarkan kepada Bayu bahwa dia sedang bisnis hewan kurban. Bayu pun merasa beruntung ditelepon oleh Johan karena dia juga membutuhkan kambing untuk kurban. Tanpa pikir panjang, Bayu pun menanyakan harga seekor kambing kepada Johan. Johan menjelaskan, untuk seekor kambing, Bayu harus membayar 3 juta rupiah. Uang yang dimiliki Bayu sangat cukup, maka tanpa bertanya apapun, ia mengiyakan akan membeli seekor kambing yang dijual oleh Johan. Dan sore harinya, Johan mengantarkan seekor kambing ke rumah Bayu. Bayu terkejut ketika melihat kondisi kambing yang kurus. Johan berkilah bahwa dalam waktu 1 minggu lagi, kambing itu akan gemuk dan bisa dipotong untuk kurban. Bayu merasa kecewa, tetapi ia tidak sanggup membatalkan transaksi keuangan dengan Johan yang selama ini sudah dianggapnya sebagai sahabat. Akhirnya, Bayu pun membayar 3 juta rupiah kepada Johan untuk seekor kambing yang kurus. Nah, untuk contoh permasalahan ini adalah bentuk transaksi keuangan atau akad yang tidak benar dan dilarang oleh Islam. Jual beli seperti ini sangat merugikan pembeli, bukan? Semua akad baik berupa jual beli yang menjamin ketepatan ukuran sehingga pembeli menghutang dan penyewa tidak mengetahuinya akan benda yang diakadkan dapat membawa perselisihan dan permusuhan. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan bentuk transaksi keuangan seperti itu. Nah, pada alat tukar sendiri terdapat 2 syarat yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli. Yang pertama itu ada syarat itu ada komoditas dapat menjadi alat tukar adalah benda yang memiliki daya simpan yang panjang, dapat distandarisasi dan dapat dipecah dalam satuan volume yang tepat, dan dapat diterima umum sebagai alat tukar. Karena sedangkan pada zaman dahulu itu emas dan perak menjadi alat tukar yang sah karena sifatnya yang mampu diterima oleh semua kalangan. Nah, yang kedua itu adalah komunitas dan dapat menjadi alat tukar adalah benda yang disepakati oleh kedua belah pihak. Para pihak yang melakukan pertukaran atau transaksi jual beli menjadi alat tukar seperti pada kasus uang kertas. Nilai intrinsik uang kertas berbeda dengan uang logam. Sementara itu, uang logam yang walaupun berbeda nilainya masih memiliki nilai intrinsik yang hampir sama dengan emas dan perak. Uang kertas pada kemunculan pertamanya merupakan bukti kepemilikan, sedangkan emas dan perak sebagai alat tukar. Namun pada akhirnya orang-orang sepakat bahwa angka dan beberapa unsur yang ada di dalam uang kertas memiliki nilai intrinsik yang cukup untuk dijadikan alat tukar. Pada syarat kedua ini juga dijelaskan bahwa kebutuhan pokok seperti anggur, gandum, garam pada zaman dahulu itu juga dijadikan alat tukar. Pengaruh alat tukar ini masih kental digunakan seperti dalam kosakata bahasa Inggris yang menyebutnya itu salary or salary, dan dalam bahasa Latin disebut salarium yang bermakna garam. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat kita ketahui apa saja jenis alat tukar dalam transaksi jual beli yang disahkan oleh syariat Islam. Alat tukar inilah yang kemudian dapat menghasilkan riba jika tidak digunakan untuk pertukaran atau jual beli secara syariat.
Nah, kesimpulan dari buku ini yang dapat saya ambil yaitu riba telah mengepung kehidupan umat Islam saat ini. Seperti kita semua ketahui, kita akan menyaksikan transaksi riba itu sekarang tidak lagi sembunyi-sembunyi. Keburukan dari perilaku riba ini akibatnya dapat terjadi pada setiap transaksi keuangan yang kita lakukan, baik jual beli atau sewa menyewa, dan terutama dalam Islam dan terutama dalam hutang piutang. Ketidakhati-hatian dalam bertransaksi akan dapat menimbulkan riba yang dilaknat. Riba itu berbahaya bagi semua orang. Oleh sebab itu, semua agama samawi sepakat bahwa riba dilarang. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani semuanya mendapat larangan riba dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Islam hadir, Allah mengancam akan melaknat para pelaku riba. Riba itu menjadikan pelakunya sengsara. Terlihat senang, sebenarnya tidak bahagia, jiwanya selalu gelisah dan terancam sebagaimana dijelaskan bahwa para pelaku riba mengalami kondisi seperti orang kesurupan. Mereka melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang gila tanpa rasa malu. Riba juga mengakibatkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin jauh. Yang kaya semakin kaya karena makan harta riba dari orang-orang yang miskin, sedangkan si miskin semakin miskin karena rantai dari si kaya. Riba itu menghancurkan sendi-sendi perekonomian. Orang-orang yang punya uang malas menggunakan uangnya untuk disemburkan menjadi usaha. Mereka memilih menyalurkan dalam bentuk ranting, meminjamkan, dan tambahan pembayaran hanya keuntungan yang mereka pikirkan. Mereka tidak berpikir soal kepemerataan kesejahteraan. Sedemikian bahayanya sehingga membuat riba itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah kesimpulan yang saya dapat dari buku ini. Dan untuk kelebihan dari buku ini sendiri yaitu buku ini cukup menarik dibaca karena tidak bertele-tele dalam menjelaskan materi-materi dalam perbabnya. Dan juga buku ini menyajikan kisah-kisah inspiratif orang-orang yang ingin terlepas dari jeratan riba dalam bentuk cerita beserta wacana-wacananya yang menurut saya itu cukup menarik. Sedangkan kekurangannya yaitu buku ini per materi yang dijelaskan tersebut kurang luas dan ada beberapa kata dan singkatan-singkatan yang tidak saya mengerti. Demikian resume buku ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Pak Hanif selaku dosen pembimbing saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.